beruntung. Orang yang ketemu Ramadan beruntung adalah orang yang dimampukan oleh Allah untuk bisa memuliakan Ramadan. Sama, nggak semua orang ketemu malam 27 Rajab itu beruntung. Hanya mereka yang terpilih yang dimampukan oleh Allah untuk bisa memuliakan malam 27 Rajab. Itulah orang yang beruntung. Panjang umur itu beruntung. Ketemu Rajab panjang umur, ketemu Ramadan panjang umur, itu nikmat, beruntung. Tapi beruntung di atas beruntung, nikmat di atas kenikmatan adalah manakala kita dimampukan ketemu Rajab dan dimampukan untuk bisa memuliakan bulan Rajab. Dipanjangkan usia kita sampai ketemu Ramadan, di sisi yang lain kita dimampukan, ditakdir, diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa memuliakan bulan Ramadan. Itu adalah nikmat di atas nikmat. Sama. Berapa banyak saudara kita seagama yang mereka nggak tahu malam 27 Rajab itu apa, yang mereka nggak pernah hadir peringatan Isra dan Mi'raj dalam rangka mengagumkan apa yang diagumkan oleh Allah, mengistimewakan, memuliakan apa yang diistimewakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagumkan apapun yang diagungkan oleh Allah, tanda kalau hatinya punya ketakwaan. Orang yang dalam hatinya ada ketakwaan, ada potensi untuk masuk ke dalam surga. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Surga itu bukan tempatnya orang umum. Semua bisa masuk. Lil muttaqin, teruntuk secara khusus orang yang bertakwa. Surga itu jauh bagi mereka yang enggak bertakwa. Surga itu tidak jauh alias dekat bagi mereka yang bertakwa. Dan hadirnya kita dalam peringatan Isra dan Mi'raj seperti malam hari ini adalah merupakan salah satu cara, salah satu jalan yang kita tempuh guna menyampaikan kita kepada derajat ketakwaan. Jadi hadirnya kita dalam acara semacam ini itu sama artinya kita menambah langkah semakin maju kepada surga, semakin dekat dengan surga, semakin jauh daripada neraka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan di antara hikmah Isra dan Mi'raj ini tentunya banyak. Hadisnya aja udah panjang gitu. Nah, hikmahnya tentunya banyak. Orang ceramah 2 jam 3 jam belum tentu habis hikmah satu persatu daripada rahasia Allah kenapa mengisra dan mi'rajkan Rasulullah SAW. Salah satu hikmah Allah mengisra dan mi'rajkan Rasulullah adalah Allah ingin menampakkan betul kemuliaan Rasulullah di atas kemuliaan para nabinya. Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai perbandingan, Nabi Sulaiman alaihissalam itu punya kendaraan yang namanya angin. Wali Sulaiman ar-riha buduha syahru wa rawahuha syahr. Allah sifatkan anginnya Nabi Sulaiman dalam Al-Quran, yang mana anginnya Nabi Sulaiman itu kalau mau dipakai sehari semalam, jarak tempuhnya sama seperti kendaraan tercepat pada waktu itu dengan jarak tempuh 2 bulan. Jadi kalau kita naik mobil 2 bulan baru sampai, naik anginnya Nabi Sulaiman semalam nyampe. Itu mukjizat daripada Nabi Sulaiman alaihissalam, angin. Tapi Rasulullah punya kendaraan yang namanya buraq. Buraq lebih cepat daripada anginnya Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman itu kendaraan bumi, buraq kendaraan bumi langit. Sementara ditempuh oleh Rasulullah SAW atas izin dari Allah lailan, hanya sebagian malam. Kalau anginnya Nabi Sulaiman sehari semalam, hanya sebagian malam, bumi dan langit. Kalau kendaraan buraq itulah kendaraan surgawi. Kalau anginnya Nabi Sulaiman bukan kendaraan surgawi. Buraq itu kendaraan surgawi. Allah perintah Jibril untuk menjemput kekasihnya Rasulullah SAW dengan mengendarai buraq, yang mana buraq itu ada di surga saat itu. Turun ke dunia untuk menjemput baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau dibandingkan dengan Nabi Idris alaihissalam. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Nabi Idris itu diangkat posisinya di tempat yang mulia. Sehingga banyak ulama tafsir yang berbeda pendapat di mana tepatnya posisi Nabi Idris sekarang. Karena Nabi Idris masih hidup sampai sekarang. Menurut pendapat yang paling kuat, Nabi Idris masih hidup sampai sekarang. Allah tempatkan posisi Nabi Idris sekarang ini tempat yang mulia. Di mana?
Ada yang berpendapat di langit keempat, ada yang berpendapat di langit keenam, langit ketujuh, bahkan surga pura-pura ketinggalan sandal. Yang sering kita dengar ceritanya. Tapi kalau kita merujuk kepada hadis Isra dan Mi'rajnya Rasulullah ketemu Nabi Idris di langit keempat. Di langit keempat. Mau langit keempat, langit keenam, ketujuh, bahkan surga, itu semua adalah tempat yang pernah disinggahi oleh kaki mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Isra dan Mi'raj itu bukan mimpi. Kalau mimpi nggak ada sahabat murtad karena mendengar hadis Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal, Abu Lahab nggak heran kalau mimpi, tapi yang membuat Abu Jahal, Abu Lahab mencemooh dan meremehkan kisah cerita Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj karena Rasulullah mengaku beliau menjalani itu semuanya secara terjaga, melek ruh dan jasad. Tertidur, tahu-tahu dibangunkan oleh Jibril, ketemu buruk, udah terjadilah apa yang terjadi. Maka diketawain sama Abu Jahal, Abu Lahab. Akhirnya dipanggil semua sahabat kecuali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq saat itu. Semua dipanggil, dengarkan, ulangi lagi ceritanya kamu ya Muhammad. Kata Abu Jahal, Abu Lahab, ulangi, balenono. Ini sahabat-sahabatnya kamu ini nggak ada yang tahu cerita ini. Ada yang tetap iman, ada yang murtad berbalik arah, waliyadzubillah min dzalik, berpaling daripada keyakinan kabar yang dibawa oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi langit keempat, enam, tujuh, bahkan surga itu semuanya adalah tempat-tempat yang pernah disinggahi oleh kaki mulia Rasulullah. Bukan dengan ruhnya Rasulullah saja, tapi dengan jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau dibandingkan dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu adalah nabi yang paling ngebet kepingin ketemu sama Allah. Diajak bicara nggak ngerasa puas. Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima, diajak bicara Nabi Musa. Ada di Bukit Tursina, wattini wazzaitun wa turi sinin. Tursinin itu adalah Tursaina. Kalau kita ngomong Tursina, diajak ngomong oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung tanpa perantara. Nggak pakai Jibril, langsung antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggak puas. Ibarat kalau kita telepon sama orang kita cintai. Rasanya kepingin ketemu, nggak cukup hanya mendengarkan suara. Maka itulah yang dirasakan oleh Nabi Musa, kepingin ketemu. Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, tampakkan kepadaku zatmu sehingga mataku bisa memandang langsung zatmu. Qala lan tarani. Kata Allah, gimana? Tidak sekali-kalinya wahai Musa kamu bisa melihat aku sekarang. Tidak sekali-kalinya kamu wahai Musa mampu untuk melihat aku sekarang. Walakin inzur ila jabal, tapi cukup sebagai indikator, petunjuk dariku wahai Musa. Coba tengok gunung yang jauh ada di sana. Coba lihat. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung tadi itu tetap kokoh pada tempatnya, itu tandanya kamu takdir ketemu aku. Kamu terpilih untuk ketemu aku sekarang. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, tapi ketika Allah mulai bertajalli, jarak hijab antara Nabi Musa dengan Allah itu 70 hijab, 70.000 hijab saat itu. Gimana antara kita dengan Allah ini? Ini Nabi sekelas Nabi Musa, hijabnya ada 70.000. Itu Allah ketika mulai bertajalli, satu dari 70.000 hijab Allah mau singkap sedikit saja. Gunung tadi itu faja'alahu dakka, Allah jadikan gunung tadi itu luluh lantak, meledak, hancur rata dengan tanah. Padahal gunung itu kalau ada gempa bumi sekalipun, tsunami sekalipun, tanah longsor, banjir bandang, tetap kokoh itu gunung itu, nggak ngefek, nggak terpengaruh. Tapi kena tajallinya Allah, rata dengan tanah, luluh lantak, rata dengan tanah, meledak. Kaget Nabi Musa, wa kharra Musa sa'iqa. Akhirnya Nabi Musa pingsan. Ketika sadar ditegur oleh Allah, inni stafaitu ka'alan nasi bi risalati wa kalami. Musa, cukup. Bukankah kamu sudah aku pilih untuk menjadi utusan? Bukankah kamu sudah aku pilih untuk menjadi satu-satunya nabi yang langsung berdialog dengan aku? Maka wakum minasyakirin, jadilah kamu nabi yang bersyukur. Jangan minta lebih sudah untuk ketemu sama aku. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa minta ketemu nggak dikasih, Rasulullah nggak pakai minta.
Rasulullah nggak minta ketemu. Jadi tahun di mana terjadinya Isra dan Mi'raj, menurut pendapat yang kuat, itu adalah tahun di mana Rasulullah mengalami yang namanya tahun duka, Amul Huzun, tahun duka. Karena Siti Khadijah dan Abu Thalib, dua orang yang setia dengan harta nyawa, dengan jiwa raga, membackup dakwahnya Rasulullah, syariatnya Rasulullah, ajarannya Rasulullah, agamanya Rasulullah, meninggal dalam tempo yang sama, dalam tempo yang cepat. Jaraknya nggak terlalu jauh. Terpukul, sedih, bahkan nggak jarang Rasulullah menitikkan air mata menangis. Maka Allah yang nggak tega, Rasulullah nggak minta hibur aku ya Rasul, ya Allah, aku kan kekasihmu, enggak. Allah yang nggak tega, Allah yang membalik tahun kesedihan bagi Rasulullah karena peristiwa Isra dan Mi'raj menjadi tahun kebahagiaan. Tidak ada tahun yang paling membahagiakan buat Rasulullah kecuali tahun di mana di tahun itu beliau di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah. Tidak ada hari yang paling membahagiakan buat Rasulullah, tidak ada malam yang paling menggembirakan buat Rasulullah kecuali hari dan malam di mana di situ beliau di Isra dan Mi'rajkan, diperjumpakan dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibalik oleh Allah dari tahun duka menjadi tahun kebahagiaan yang tak terlupakan, manis kenangannya. Lihat perbedaan antara para nabi dengan Rasulullah SAW tergambar jelas dari bagaimana Allah mengisra dan mi'rajkan Rasulullah. Ketika sampai di Baitul Maqdis, menjadi imam siapa? Rasulullah. Yang menjadi makmum siapa? Semua para nabi menjadi makmum. Bahkan para malaikat turun dari langit untuk menjadi makmum jamaahnya Rasulullah SAW. Karena itu kalau kita baca burdah, fajuzta kulla fakharin ghaira mushtarakin wajuzta kulla magamin ghaira musdahan. Engkau telah melampaui magam dan kebanggaan, derajat dan kemuliaan yang tidak pernah disaingi dan disami oleh siapapun. Tidak pernah disaingi oleh siapapun. Kata Imam Muhammad bin Zaid al-Busiri dalam kitab burdahnya, wa jalla miqdaru ma wulita min rudabin. Dan engkau memiliki kedudukan luar biasa, martabat, kemuliaan, kedekatan, hubungan antara engkau wahai Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Wa azza idraku ma ulita min ni'am, engkau mendapatkan nikmat yang terkhusus. Enggak ada lain yang mendapatkan nikmat tersebut kecuali hanya engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hikmah pertama. Hikmah pertama, Allah mengisra dan mi'rajkan Rasulullah untuk menampakkan secara nyata, jelas, gamblang, ibarat perbedaan antara hitam dan putih. Jelas, merah dengan hijau, jelas perbedaan kemuliaan antara Rasulullah dengan para nabi yang lain, tentunya tanpa mengurangi sedikit pun kemuliaan para nabi yang lain. Tentunya begitu. Cuman kita bicara tentang kemuliaan siapa ya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang kedua daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ini, hikmah yang kedua adalah sebagai ujian keimanan. Ujian keimanan. Karena tidak semua orang itu iman sama Isra dan Mi'raj. Bahkan sampai sekarang ada yang enggak iman sama Isra dan Mi'raj. Coba yang ibu-ibu agak tenang sedikit biar khusyuk, biar enak. Ini cerita Nabi, cerita yang lain nanti. Bu. Nah, coba agak tenang. Eman ini acaranya kalau nggak khusyuk. Mungkin bisa diatur untuk yang di belakang biar nggak hilang fokus konsentrasi saya. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan kabar, berita, peristiwa yang agung Isra dan Mi'raj, itu ada sahabat seperti yang saya katakan tadi di awal yang nggak percaya. Kenapa? Karena mereka pakai akal. Nggak masuk akal nggak rasional Ini tanda bahwa Rasulullah Isra dan Mi'raj bukan pakai mimpi. Kalau mimpi biasa saja mungkin. Tapi karena beliau mengaku ini dengan roh dan jasad, wah nggak masuk akal nih. Kalau mimpi mungkin bisa saja segalanya terjadi dalam mimpi. Yang terjauh pun mungkin terjadi dalam mimpi. Ini kota Barami malah. Bu, jangan bingung konsumsi, jangan bingung, yang lain cukup, dengarkan, kemudian dijaga anaknya. Wis. Saya terus terang pecah konsentrasi, gampang pecah konsentrasi, agak terganggu. Nah, sampai mana tadi ini? Jadi Rasulullah ketika pulang di malam itu,
Pertama kali ketemu dengan Abu Jahal Abu Lahab. Kenapa Muhammad? Diceritakan sama Nabi Muhammad peristiwa Isra dan Mi'raj. Wah, cerita kamu ini hebat wahai Muhammad, tapi niatnya buruk. Niatnya menjebak Abu Jahal Abu Lahab. Sebentar Muhammad, aku panggil sahabat-sahabat kamu yang lain ya. Panggil. Ceritakan lagi Muhammad biar mereka dengar. Niatnya jebak, biar apa? Biar mereka ini murtad memang katanya Abu Jahal Abu Lahab. Maunya Abu Jahal Abu Lahab, sahabat-sahabat ini mendengar ceritanya Muhammad. Kilo pikiran. Versinya Abu Jahal dipikir pakai otak. Kalau versinya kita kan pakai iman. Kilo pikir. Banyak yang murtad, bukan banyak, ada yang murtad. Ada yang niru cara berpikirnya Abu Jahal. Apa itu? Semuanya ditimbang dengan akal. Wah, lah kalau mukjizat ditimbang pakai akal, ada mukjizatnya Nabi yang masuk akal. Kalau masuk akal namanya bukan mukjizat. Nggak usah jauh-jauh, Al-Quran aja masuk akal tuh Al-Quran. Kalau bukunya orang bisa diplagiat, bisa ditiru. Al-Quran siapa yang bisa niru? 15 abad sampai kiamat nggak bakal ada yang sanggup niru. Karya ilmiah sehebat itu, bahasa sastra yang sedalam itu, makna yang seluas itu, dibungkulas. Yang namanya Al-Quran nggak habis-habis. Nggak usah Isra. Al-Quran mukjizat teragung. Bukan Isra dan Mi'raj, mukjizat teragung Rasulullah. Al-Quran. Kalau semua mukjizat Nabi harus diukur dengan akal, saya mau tanya, letak iman itu di mana? Di hati apa di akal? Kalau semua mukjizat Nabi kita filter dengan akal, nggak bakal iman kita sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana hati kita untuk beriman kalau begitu? Nggak bakal ketemu. Kita bicara iman jangan pakai akal. Lihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika dikumpul semua sahabat, ada yang tetap iman sama Nabi, ada yang berbalik arah, nggak percaya sama Nabi. Wah, nggak masuk akal. Niru cara berpikirnya Abu Jahal Abu Lahab. Akhirnya Abu Jahal Abu Lahab beserta orang-orang kafir Quraisy nyari Abu Bakar karena merasa mendapatkan angin Abu Jahal Abu Lahab. Ini sebagian sahabat ini sudah ada yang murtad nih. Ini kalau Abu Bakar murtad, wah, menang kita. Cari Sayyidina Abu Bakar. Diceritain sama Abu Jahal Abu Lahab. Kemana kamu? Tadi Muhammad cerita begini. Kamu nggak ada. Kira-kira menurut kamu wahai Abu Bakar, kata Abu Jahal Abu Lahab, percaya nggak? Selagi kan yang cerita bukan Rasulullah, yang cerita Abu Jahal Abu Lahab. Abu Jahal Abu Lahab, kalau cerita kamu benar dari Rasulullah, bahkan kabar langit yang lebih hebat daripada itu aku percaya. Masalahnya kamu yang cerita, saya belum tentu percaya. Tapi kalau betul ucapan kamu persis, nggak kamu lebih-lebihkan, nggak kamu kurang-kurangin daripada ceritanya Rasulullah, kekasihku Muhammad, Sayyidina Muhammad, aku tidak akan mengingkarinya. Bahkan kabar langit yang lebih menakjubkan daripada ini semuanya, yang lebih nggak rasional daripada ini semuanya, aku percaya. La usaddiqu. Karena itu saat itulah Rasulullah panggil Sayyidina Abu Bakar dengan panggilan As-Siddiq. Bayangkan sahabat dengar langsung dari Rasulullah iman, bahkan ada yang iman. Sayyidina Abu Bakar belum dengar langsung dari Rasulullah langsung iman. Nggak pakai akal, tidak mendahulukan akal. Loh, memangnya ada Ustaz orang sekarang nggak percaya sama Isra dari dulu ada, sampai sekarang juga ada. Apa alasan mereka? Kalau orang sekarang alasannya kecepatan yang paling cepat itu kecepatan cahaya. Ini lebih daripada kecepatan cahaya. Nggak logis. Al-Quran nggak ada yang bilang. Saya mau tanya, kalau saya ngerakit sepeda motor, misalnya sebagai kendaraan saya, apakah menjadi terbatas kemampuan saya untuk kemana-mana harus pakai sepeda motor? Apakah gara-gara saya ngerakit sepeda motor saya nggak boleh naik mobil yang lebih cepat daripada sepeda motor? Nggak boleh naik pesawat? Terbatas ruang gerak saya. Kecepatan cahaya itu makhluknya Allah apa bukan? Ada sesuatu yang bukan makhluknya Allah. Kecepatan cahaya itu makhluknya Allah. Mana mungkin kudrat dan iradatnya Allah terbatas dengan ciptaannya sendiri. Saya ngerakit sepeda motor, ya saya mau naik sesuatu kendaraan yang lebih cepat daripada sepeda motor, itu terserah saya. Allah ciptakan yang namanya kecepatan cahaya, tapi Allah nggak terbatas dengan kecepatan cahaya, kemampuannya, kehendaknya, kemauannya, kudrat dan iradatnya. Gimana sih? Sekali lagi, nggak masuk akal. Kalau kamu filter mukjizatnya Nabi pakai akal, memang nggak ketemu, nggak bakal ketemu. Karena mukjizatnya Nabi itu memang nggak ada yang masuk akal. Sekalian aja nggak iman sama Al-Quran, Al-Quran mukjizat Nabi. Sekalian aja nggak iman sama Nabi membelah bulan.
mukjizat Nabi. Sekalian aja nggak percaya kalau Nabi itu ngajak ngomong onta, ngajak ngomong biawak, ngajak ngomong kijang. Sekalian aja semua mukjizat Nabi kamu nggak percaya. Kenapa? Kamu ukur dengan akal. Itu gambaran. Walaupun sebetulnya kan begini, Rasulullah Isra dan Mi'raj itu bukan atas kemauan beliau pribadi, tapi atas kemauan Allah. Bukan berangkat atas kemampuan beliau pribadi, tapi buntut mengekor dengan kemampuannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Yang mengisrakan Rasulullah, yang memi'rajkan Rasulullah Allah. Terus akal kita mau membatasi kemampuannya Allah, kehendaknya Allah, kemauannya Allah. Nonsen. Mustahil, nggak mungkin. Sesat orang seperti ini, bisa murtad. Al-Quran. Wan najmi idza hawa. Siapa an-najm dimaksud? Sang bintang yang turun. Kata Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu ta'ala anhu arda, wan najm, sang bintang turun. Allah jadikan Rasulullah sebagai alat sumpahnya dalam surat An-Najm. Siapa sang bintang di situ? Yang disifati yang turun. Sang bintang yang turun. Kata Imam Ja'far As-Shadiq adalah Rasulullah ketika pulang dari Mi'rajnya. Jadi belum lagi ayat wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Banyak ayatnya jelas, hadisnya jelas. Apakah akalnya Anda lebih sahih daripada Al-Quran dan hadis? Sehingga Al-Quran dan hadis benar atau enggaknya harus diukur dulu dengan akal. Keliru. Ini perlu saya sampaikan dan saya tekankan karena khawatirnya nanti ada seseorang yang mungkin ditokohkan, yang mungkin berlabel ulama, berbicara terus kita percaya. Kenapa? Profesor yang ngomong. Kenapa? Titelnya panjang kayak sepur. Kenapa? Loh, hati-hati loh. Nabi Muhammad nggak punya titel. Al-Quran nggak ada titelnya. Justru kita menjadi mulia gara-gara Al-Quran. Bukan Al-Quran jadi mulia kalau kita benarkan. Akalnya kita yang nurut sama Al-Quran. Bukan Al-Quran, benar atau enggaknya kita ukur dengan akal. Nggak ketemu. Nggak bisa. Ini perlu saya sampaikan. Karena banyak orang sekarang mulai antara Al-Quran dengan sains ini diperbandingkan. Seharusnya sains ini mendukung Al-Quran. Kalaupun nggak ada sains, tetap Al-Quran adalah hak. Itu adalah iman. Itu baru bicara iman. Itu baru bicara. Jadi makanya saya katakan bahwa yang namanya peristiwa Isra dan Mi'raj adalah ujian keimanan. Ujian keimanan. Ada lagi yang bilang begini, masa Nabi Musa ngasih usulan kepada Rasulullah untuk menawar sholat? Nabi Musa masa lebih kenal umatnya Nabi Muhammad daripada Nabi Muhammad? Masa orang lain lebih kenal anak kita daripada kita sebagai orang tuanya? Nggak bakal kuat Muhammad, umatmu 50 waktu nggak bakal kuat, minta keringanan sana kepada Allah. Ada sebagian antara kita yang mengkritiki, bersikap kritis. Masa? Padahal itu kan hadis Rasulullah, cerita dari Rasulullah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan sama Nabi itu artinya adalah firman dari Allah. Masih disaring dulu, difilter dulu. Masa? Loh kok masa? Ceritanya Nabi masih disangsikan, diragukan dengan kalimatnya. Masa Nabi Musa lebih kenal umatnya Nabi Muhammad daripada Nabi Muhammad sebagai nabinya? Masa Nabi Musa lebih kenal kepada kita daripada Nabi Muhammad kepada kita? Enggak, Nabi Muhammad tetap lebih kenal siapa kita daripada Nabi Musa. Cuman Nabi Musa itu ngambil kesempatan. Karena Nabi Musa nggak takdir ketemu sama Allah, maka Nabi Musa ngambil kesempatan dengan orang yang pernah langsung ketemu sama Allah. Kenapa? Karena Rasulullah kan sebelum Rasulullah berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha, Rasulullah di langit ke-6 ketemu sama Nabi Musa. Ketika turun dicegat sama Nabi Musa. Setelah Rasulullah ketemu Allah, dicegat di langit ke-6. Kok kelihatan beda wajah Rasulullah? Ya jelas tadi belum ketemu Allah, sekarang ketemu Allah. Beda. Wah, nikmat. Dinikmati dan diambil kesempatan itu oleh Nabi Musa. Pikirnya Nabi Musa ini kalau Muhammad turun, selesai, gak ketemu lagi kecuali nanti di surga. Sementara dia baru berjumpa dengan Allah secara langsung. Yang aku berharap tadi aku gak dapat. Diambillah kesempatan. Berapa sholat? Muhammad 50. Gak mampu.
Coba minta keringanan lagi. Lu apa Nabi Musa berarti ngajari kurang ajar? Bukan. Justru menunjukkan Nabi Musa tahu betapa akrabnya, betapa dekat hubungan Nabi Muhammad dengan Allah. Maka Nabi Musa nggak sungkan minta keringanan Muhammad. Karena tahu siapa Nabi Muhammad. Nabi Musa tahu siapa nih Nabi Muhammad. Bukan sembarang Nabi nih. Ibarat kalau kita ini, kalau akrab sama orang yang jual, ngenyang kan nggak sungkan. Pokok jok teman-teman kan begitu ya. Oh, kenal sama yang jual, ya ngenyang wajar, cek larang, ya, enak. Walaupun bahasanya Nabi Muhammad tentunya kepada Allah juga nggak begitu. Itu menunjukkan keakraban. Maka dalam maulidnya Simtud-Duror menyifatkan tawar-menawar antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan beliau wa nazalathu minal hadratil ilahiyah ghawamirun nafahatil gurbiyah. Nafahat yang menambah kedekatan, kemesraan, hubungan emosional antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Musa ngasih usulan itu karena Nabi Musa tahu siapa Nabi Muhammad. Kalau nabi yang lain mungkin Nabi Musa nggak berani. Kenapa? Lain, ini Muhammad ini. Nabi Muhammad SAW ketika dikasih tawaran seperti itu berangkat beliau. Kenapa? Beliau tahu siapa beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dahlah cuma minta 50 jadi 45 kok. Pertamanya kan. Turun ketemu Nabi Musa. Berapa? 45. Minta keringanan lagi sampai dari 50 menjadi 5. Kata Allah apa? Muhammad ini 5 waktu, tapi rasa pahalanya rasa pahala 50 waktu. Turun Nabi Muhammad, ketemu Nabi Musa lagi. Gimana Muhammad? 5 waktu. Minta keringanan lagi wahai Muhammad. Aku malu. Sebab Allah mengatakan ini 5 rasa 50. Ini 5 rasa 50. Ibarat Anda ngenyang kepada saya HP harga 1 juta sampai jadi 1.000. Karena akrab, tak yani 1 juta jadi 100. Tak yani. Tak do beli hadiah lagi. Power bank misalnya. Mau sedinya. Anda saya jual HP 1 juta. Anda ngenyang sampai 1 juta 900 sampai jadi 100.000 deal 100.000. Tak tambahin bonus power bank gratis. Mau sedinya saya ketahui berarti ya. Allah bilang 50 45. Enggak ngomong 45 rasa 50 enggak. Ketika sudah 5, Allah bilang, Muhammad ini 5 ya, tapi rasa 50. Turun ketemu Nabi Musa, nyang maneh. Wis cukup. Ditambahi bonus. Sudah permintaan saya dituruti berulang kali sama Allah, ditambahi bonus 5 waktu rasa 50 waktu. Yo izin aku. Turun. Selesai. Maksudnya Nabi Musa itu memang menunda-nunda, ojo kususu modho niki Muhammad. Modon hilang wis, nggak ketemu lagi kecuali nanti di akhirat masuk surga. Mumpung itu. Ini yang saya sampaikan bukan versinya saya, tapi versi kita. Ulama tafsir sudah mengatakan itu semuanya. Itu seharusnya. Lihat. Jadi kalau apa-apa itu enaknya kembali ke kita, kembali kepada ulama, bukan kembali kepada akal kita yang ya Allah terus terang akalnya kita ini kan bodoh. Antara akal sama nafsu sinkron masalahnya. Jadi nuruti nafsu kadang-kadang. Akalnya kita nuruti nafsu. Jangan. Terakhir. Tentunya kita nggak bisa lepas ya daripada pembahasan sholat. Ya, tidak bisa lepas daripada pembahasan sholat. Sholat ini punya kedudukan yang luar biasa di dalam Islam. Kalau Allah perintahkan zakat, puasa, haji, Allah cukup jadikan malaikat Jibril sebagai kurir wahyu. Tapi untuk kewajiban sholat Allah undang Rasulullah secara khusus. Satu. Yang kedua, sholat ini luar biasa. Kenapa? Tidak ada sahabat yang pernah berfatwa orang yang nggak puasa kafir, orang yang nggak zakat kafir, orang yang nggak haji kafir, nggak ada. Tapi banyak sahabat yang berfatwa orang nggak sholat kafir. Bukan saya yang berfatwa, tapi ini perlu disampaikan biar apa? Biar kita hati-hati, mikir temenan ketika sholat. Lebih mikir daripada kalau kita mau nggak puasa, nggak zakat, nggak haji. Bukan saya ngomong radikal ini. Ini yang saya sampaikan adalah fatwanya para sahabat. Siapa? Sayyidina Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, Mu'adz bin Jabal, Abu Darda, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Banyak sahabat yang berpendapat orang nggak sholat kafir. Sehingga setelah kita tahu ini, kapan kita malas, ngantuk, sibuk, ini dan itu, ada hasrat, keinginan, mau ninggalin sholat, mikir kita. Loh, hati-hati sahabat loh ini yang ngomong, bukan Fahmi yang ngomong ini. Sahabat yang ngomong. Jadi lebih hati-hati.
lebih hati-hati. Yang kedua, yang ketiga, yang pertama kali Allah tanya kepada kita nanti ada di akhirat adalah salat. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah salat. Salat. Loh, kenapa kok salat? Karena salat ini ibadah yang paling ringan dan ibadah yang paling cepat. Gak bondo duit. Saya mau tanya, puasa sama salat lebih ringan mana? Salat. Puasa 1 bulan. Salat menitan. Nggak makan mulai subuh sampai maghrib, puasa. Lah kalau kita cuma takbir sampai salam nggak boleh makan. Sholat sama zakat lebih ringan mana? Sholat. Lu ya zakat, zakat fitrah lah. Zakatnya orang yang triliunan. Mereka nggak zakat, kenapa? Zakatnya miliaran soalnya. Mikir mereka, kalau mereka disuruh milih, nggak zakat nggak apa-apa, tapi sholat mereka sanggup. Nggak apa-apa wis, sepenting aku sholat. Ya, yang penting saya nggak mengeluarkan duit untuk mengeluarkan zakat. Sholat sama puasa ringan sholat, sholat sama zakat ringan sholat, sholat sama haji apalagi. Mengeluarkan uang, jauh dari keluarga, makan waktu yang lama, capek dan seterusnya. Sholat gratis, cepat, nggak jauh dari keluarga, bahkan bisa berangkat sama keluarga ke masjid. Sholat. Kenapa kok sholat yang ditanya pertama kali? Lah kalau sholat gak kelakon, apa mana poso, zakat, haji sebelum abot, itu gambarannya. Dan sholat hanya satu-satunya ibadah yang tanha anil fahsya wal munkar. Yang Allah sifatkan tanha anil fahsya wal munkar sholat. Orang kalau sudah sholat, insya Allah puasa, insya Allah zakat, insya Allah haji. Tapi orang kalau sudah nggak sholat, waduh, puasanya rusak. Kenapa? Tidak tercegah daripada fahsya dan munkar. Poso, cuma mata nggak ikut puasa, mulut nggak ikut puasa. Haji, tapi jangan dari harta yang haram, hasil korupsi, berangkat haji, nggak pernah sholat, tandanya itu dia. Mungkin bolong-bolong sholatnya. Kenapa? Yang dia kejar rekreasinya. Yang dia kejar adalah titelnya, hajinya. Itu gambaran. Orang kalau taubat, yang pertama kali dipikir apa? Sholat. Bukan puasanya, zakatnya, hajinya. Yang pertama kali dipikiri sholat. Kenapa? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Jelas ya? Tidak ada sahabat yang berpendapat orang nggak sholat. Ya, tidak ada sahabat yang berpendapat orang yang nggak puasa, nggak zakat, nggak haji kafir. Tapi kalau nggak sholat banyak. Nah, kemudian kadang-kadang ada orang bertanya begini, sholat ini pasti masuk surga nggak? Baru-baru ini kan ada seorang artis, nggak usah sholat, sholat ini belum tentu masuk surga. Ada yang tanya misal, Ustadz, orang sholat ini masuk surga nggak? Pasti masuk surga nggak? Ya saya jawab enggak, belum tentu masuk surga. Ngapain sholat kalau begitu? Ya saya tanya balik, kamu kerja pasti kaya? Ya enggak Ustadz. Nah apa kerja? Oh yang kerja aja belum tentu kaya Ustadz, apalagi nggak kerja. Ya sama, apalagi nggak sholat. Sholat belum tentu masuk surga. Ya nggak usah surga, nggak usah sholat. Apa ini maksudnya? Cara berpikir yang gimana nih? Saya nggak paham nih. Sholat belum tentu masuk surga, nggak usah sholat. Kerja belum tentu kaya. Lah kok kerja? Rabi guru mesti duwe anak. Lah kok rabi? Cara berpikir setan ini namanya. Betapa jauhnya dia dengan Allah, betapa akrabnya dia dengan setan, sehingga dia nggak sadar cara berpikirnya salah. Halus buat dia, sebetulnya buat orang yang paham kasar. Ustadz, orang sholat ini kaya nggak? Oh, enak kalau orang sholat kaya. Semua orang sholat dan semua orang kaya. Lah kalau semua orang yang sholat kaya, nggak ada bab zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100 juta sehari 5 kali 500 juta. Kira-kira Masjid Nawawi, Musola Nawawi cukup kira-kira nampung jamaah? Gede no gak cukup, gede no mana gak cukup. Kenapa? Wah, kalau perlu sampai mana apa namanya itu? Kantor terpadu, gak cukup. Nggak cukup. Jamek kalau perlu sampai pasar gede. Nggak cukup. Kenapa? Salam 100 juta. Salam 100 juta. Sholat sugih, sholat enggak. Cuman yang Allah janjikan bukan hanya kekayaan. Yang Allah janjikan rezeki. Rezeki bukan hanya kaya. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Yang Allah janjikan buat orang sholat rezeki. Apa rezeki? Bukan hanya kekayaan materi. Bukan hanya hutang lunas, bukan. Rumah tangga akor itu rezeki lebih daripada kekayaan. Berapa banyak orang kaya tapi nggak dapat rezeki rumah tangga akor, amburadul. Anak nggak ganyang itu rezeki di atas kekayaan materi, lebih berarti daripada hutang lunas.
Berapa banyak orang nggak punya utang, rezeki berlimpah, anak ganyang, masuk rumah seperti ketemu neraka dunia sebelum akhirat. Kumpulnya kita sekarang dalam rangka ibadah, ini rezeki yang nggak bisa kita beli dengan kekayaan apapun. Hidayah nggak bisa kita beli, bisa kita jemput tapi nggak bisa kita beli. Kita termasuk di antara mereka yang ditakdir oleh Allah kapan punya rezeki yang halal. Rezeki itu kan halal haram rezeki. Yang masuk ke mulut itu namanya rezeki, yang masuk ke perut itu namanya rezeki halal haram. Tapi kita termasuk di antara mereka yang dipilih, digiring, dituntun oleh Allah untuk mendapatkan rezeki yang halal. Itu rezeki lebih daripada kekayaan. Buat apa? Kaya tapi hasil koruptor, kaya tapi hasil jual miras, kaya tapi hasil ngermu. Buat apa? Kita enggak sampai segitunya. Berarti rezeki yang Allah janjikan rezeki. Kalau nggak kaya di dunia, jaminan Allah adalah kaya di akhirat. Itu jaminan Allah. Wal aqibatu littaqwa. Akibat yang baik, ending yang happy ending buat mereka yang bertakwa, yang menjaga sholatnya. Saya pernah sekali waktu sebagai penutup, ya, naik driver online, ojek online, apa namanya, Gojek apa Grab. Sopirnya ngelihat saya pakai pakaian seperti ini, dia tanya, Pak, Mas, saya mau tanya. Iya, saya ini kan supir, kadang sholat, kadang enggak. Gimana hukumnya? Ya saya tanya, lanjenengan kenapa enggak sholat? Lah cuma sebentar. Saya khawatir kalau saya sholat, orderan saya enggak nutut. Saya sehari harus dapat berapa? 12, 15, 17 kali order pokoknya. Biar saya dapat bonus. Jadi saya kalau mikir sholat, waduh, nanti orderan saya kena orang lain. Sehari 5 kali saya sholat. Saya berangkat mulai subuh, pulang sampai tengah malam. Belani sholat, orderan nggak nutut nanti. Saya tanya balik. Yang jamin jenengan nggak sholat orderan nutut siapa? Yang jamin jenengan nggak usah sholat, tapi orderan pasti nutut siapa? Saya tanya, apa setiap hari orderan jenengan nutut? Ya enggak sih. Pernah nggak nutut? Pernah. Jenengan nggak sholat kan pas itu? Iya. Lah terus kayak apa? Wis salah wis nggak sholat, orderan juga nutut. Pak, kalau jenengan sholat, saya waktu itu ngomong, kalau jenengan sholat, nurut sama Allah apa nurut sama setan? Ya nurut sama Allah. Anda percaya sama Allah? Percaya. Janjinya Allah Anda percaya? Surga bagi yang sholat, neraka bagi yang nggak sholat, nikmat kubur bagi yang sholat, yang nggak sholat, azab kubur. Percaya. Jelas ya? Anda sholat, dapat jaminan dari Allah, janji manis dari Allah. Anda nggak sholat, nuruti Allah apa nuruti setan? Nuruti setan. Setan janjini apa sama sampean? Janjini apa? Apa? Janji manis dari setan. Oh, nggak usah sholat, tak jamin sugih. Lu karuan, Pak. Berarti memang Anda menjual surga untuk kekayaan dunia. Gak apa-apa, saya karuan. Lalu setan ini nggak janjani apa-apa. Tapi Anda belani setan, bukan belani Allah yang janjinya Anda imani. Janjinya Anda imani, janjinya Anda percaya. Loh, apa perlunya kalau gitu kita nggak sholat? Jangan-jangan melarat dunia, melarat akhirat loh, Pak. Sorong dunia, sorong akhirat loh, Bu. Hidayah dari Allah sudah. Hidayah dari Allah. Saking gampangnya sholat, anak kecil bisa sholat. Saking cepatnya sholat, teman kita rokoknya belum habis kita sudah salam. Ngono, belani karnaval gak sholat. Hati-hati, RT RW 17-an ngadakan karnaval. Kalau nggak sholat semuanya tanggung jawab. Lek gak isok sholat, gak usah karnaval-karnavalan. Juara durung mesti ngedoliman. Belani bal-balan, beli tiket, utang panas kepanasan, belani gak sholat. Itu sejatinya dia beli neraka dengan uangnya. Tuku tiket rokok gratis, gak ada yang mau, tapi ada orang beli mau. Belani kemanten, apalagi perempuan ya. Eman make up beb, gak eman surga. Eman make up, nanti aja beb asarnya, nanti duhurnya saya sholat asar, maghribnya nanti aja beb saya lakukan di waktu isya. Lah kok enak ya. Nabi perang nggak pernah ngomong nanti ajak duhur di waktu asar, maghribnya nanti perang, bela di nyowo. Dalam urusan make up, duhurnya nanti, maghribnya nanti. Kalau ada orang boleh nunda sholat, yang paling pantas mujahid, Nabi dan para sahabat. Enggak, mereka nggak nunda-nunda. Sholat dalam keadaan perang, turun ayatnya itu. Caranya sholat dalam keadaan perang, sholatul khauf. Ini pentingnya kita peringatan di Isra Mi'raj. Tambah iman, lolos daripada ujian keimanan,
cinta sama Nabi, bangga kita menjadi umatnya Nabi, seafdal-afdalnya Nabi. Jaga sholat. Sholat ini adalah sesuatu yang paling ringan, paling cepat kita lakukan, tapi paling afdolnya ibadah. Kalau kita tinggalkan, paling resikonya ibadah terhadap keimanan adalah kalau kita tinggalkan sholat. Karena itu mudah-mudahan Allah jaga iman kita, Allah jaga akidah kita, Allah jaga Islam kita, Allah jaga taufik hidayah kita semuanya, sampai kita bisa melaksanakan sholat. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan sujud, mati dalam keadaan memakmurkan masjid, mati dalam keadaan membaca Al-Quran, mati dalam keadaan tetapnya iman dan Islam, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita semuanya sampai hari kiamat dalam keadaan tetap iman dan Islam, seakidah kita semuanya, sampai kita ketemu lagi nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ini hadirin hadirat sekalian rahmatullahi Allah, apa yang bisa saya sampaikan. Sebentar lagi ada penampilan sholawat. Saya mohon pamit. Nggak bisa sholat berjamaah Isya di sini karena masih ada 2 acara lagi di Jodipan sama di Pakis. Saya khawatir nggak nutut, keburu-buru di jalan. Mungkin saya sholat Isyanya masih agak nanti. Nah, ini mudah-mudahan menjadi satu ilmu yang manfaat, barokah zahir batin dunia sampai ada di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa hadza ma aqulu lakum wa lakum minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.